Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk BRK Podcast bersama saya Molly sebagai host podcast kali ini. Nah, tema podcast kita kali ini yaitu The Office is Now Everywhere. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu dari Intel Indonesia, yaitu Pak Tommy Ferdianto selaku Head of Channel Intel Indonesia Corporation. Halo Sobat Berkawan. Kemudian dengan Pak Susanto Wijaya selaku Industri Technical Specialist Intel Indonesia Corporation. Halo semua Sobat Berkawan. Dan rekan saya dengan Pak Koirul dari PT BRKD Perkasa selaku Process Engineer. Halo Sobat Berkawan. Gimana nih Pak kabarnya? Baik Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Oh, alhamdulillah. Kemudian juga tadi kedatangan ke sini lancar nih Pak? Agak macet sih, tapi Macet. that's good things karena keadaan artinya sudah mulai membaik. Iya, ya. betul. Semoga ekonomi pun juga ikut membaik gitu. Betul Pak. Kalau bicara sekarang nih mungkin pandemi udah mulai membaik ya Pak. Nah, kalau dari Intel sendiri nih Pak, karyawan-karyawannya sendiri apa masih 100% WFH nih Pak, atau mungkin udah beberapa yang masuk kantor? Karena kan wacana dari Presiden sendiri akan dilaksanakan nih work from anywhere. Mungkin bisa cerita dikit nih Pak. Mungkin kalau kita bicara Intel sebagai contoh ya, bahwa sebenarnya kalau bekerja hybrid itu kita sudah lakukan dari dulu gitu. Jadi kita memungkinkan untuk bekerja dari manapun itu sudah kita lakukan dari dulu, bahkan sebelum pandemi ya. Dan hanya pandemi ini hanya mengkonfirm bahwa you guys can work from everywhere kan gitu. Iya. Tapi bicara lebih luas sebenarnya kan pandemi ini juga merubah banyak hal. Tentunya tidak hanya yang terbiasa work from everywhere ini dari multinational company ya. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan lokal pun kan juga banyak sekali yang menerapkan hal ini. Karena mau nggak mau dipaksa untuk melakukan hal ini. Begitu juga ketika Pak Presiden, Pak Jokowi bilang bahwa sekarang bahkan tidak hanya untuk private sector, even government employee pun diharapkan untuk bisa melakukan bekerja remotely. Nah, jadi memang dari sisi kita sudah melakukan hal ini sudah jauh sekali, dan itu memang teknologi yang Intel punya ya, yang membantu kita untuk melakukan hal itu gitu. Oh gitu, oke Pak. Berarti sama ya Pak kayak BRK juga nih, kayak gitu hybrid working juga nih Pak. Mungkin kan kalau kita ngomongin hybrid working pasti ada kendala-kendala nih, mungkin ada plus minusnya ya Pak kita selama hybrid working. Mungkin bisa diinfo nih Pak, challenge-nya tuh apa aja sih saat kita ngelakuin kerja hybrid working nih? Mungkin salah satu yang menjadi challenge itu ketika kita melakukan hybrid working itu adalah how to manage the employee kan. Itu adalah hal yang menurut saya paling susah tuh. Jadi bagaimana kita terbiasa berkumpul, kita monitoringnya lebih mudah, ketemu face to face gitu ya. Kemudian tiba-tiba meeting harus online, bahkan banyak hal yang dilakukan juga nggak harus ketemu secara face to face. Dan pekerjaan pun kita juga somehow challenge bahwa ini yang di sana sedang bekerja. Apakah yang di sana sedang tidur atau mau sedang mengerjakan tugasnya juga kita tidak ada yang tahu kan. Iya, betul. Nah, hal itu yang menurut saya jadi challenge terbesar, sehingga banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi gitu ya yang mendukung hal ini terkait masalah monitoring employee, kemudian how to collaboration dan lain-lain, itu banyak sekali aplikasinya gitu. Nah, mungkin Pak Santo mau nambahin, jadi Iya, challenge yang jadi challenge paling besar itu apa gitu terutama ya, sama kalau kita lihat ya, terutama di belahan dunia lainnya juga termasuk di Indonesia, challenge terbesarnya itu kebanyakan permasalahannya di devices-nya ya, kurang bisa mendukung, kurang bisa diandalkan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kena katakanlah blue screen ya, error, dan ketersediaan dari tech support-nya juga saya rasa kadang-kadang perusahaan-perusahaan juga ingin menitik beratkan di masalah cost efisiensi ya. Di samping hal lainnya juga mereka ingin mendapatkan devices yang sangat bisa diandalkan, terutama untuk kebutuhan bekerja di mana saja. Iya, betul. Hal selain daripada itu adalah keamanan ya. Karena banyaknya devices yang diekspos ke internet ya, terutama kondisi pandemi ini mendorong semua devices-nya masuk ke dunia internet, otomatis serangannya itu tambah banyak. Dan serangan yang terakhir yang paling banyak dialami oleh user itu serangan ke firmware. Ini bukan hal yang baru, tetapi jumlahnya sudah meningkat ya, sudah meningkat banyak. Kalau firmware sudah diserang, otomatis hardware-nya sudah
bisa dipastikan akan faulty dan tidak bisa digunakan lagi, ya. Dan itu salah satu yang sangat mengganggu, ya, terutama untuk perlengkapan ataupun devices yang perlu istilahnya bisa mengatasi hal itu secara otomatis dan tentunya mengurangi dampak daripada bekerja di mana saja, ya. Karena banyak hal, Molly, tadi Pak Santo singgung bahwa salah satu yang menjadi isu adalah masalah how to become more efficient. Iya, betul. Karena buat company private sector yang namanya efisiensi itu kan hal yang paling utama gitu. Betul. Tapi yang menjadi problem adalah ketika kita melakukan hybrid model begini dan semua employee bekerja dari mana saja. Kalau dulu saya punya device, problem datang ke IT itu selesai tuh, IT betul. gua problem nih, gua benerin dong, selesai tuh. Iya, betul. Nah, sekarang nggak mungkin IT akan datang masing-masing ke rumah-rumah untuk beresin kan? Iya, betul. Kalaupun perlu ongkos kirim pun juga mahal juga dan masalah security yang jadi problem. Nah, seperti yang Pak Santo singgung tadi terkait masalah security. Efisiensi one thing. Security itu yang more important gitu. Karena sekarang data yang berseliweran, semua employee pasti semua private perusahaan pasti punya informasi yang tidak harusnya bisa diekspos kemanapun kan. Tapi dengan serangan yang semua terkoneksi di internet, yang kita tahu bahwa ini dunia free world, yang semuanya ya bisa akses apapun gitu ya. Kalau kita tidak punya satu device atau sistem yang mumpuni terkait hal ini, ya bisa-bisa rahasia-rahasia perusahaan kita bisa tersebar kemana-mana kan. Bisa gitu. bocor ya Pak. Nah, makanya kenapa Intel melalui teknologi yang kita punya itu yang mungkin kita bisa tunjukkan nanti, bagaimana kita punya teknologi itu bisa mendukung hal itu. More efficient, more secure. Kan itu yang jadi topik hybrid working ini selama ini, jadi problemnya kan itu. Betul. Berarti dari Intel sendiri nih produknya apa Pak? Kalau untuk mendukung kondisi saat ini nih. Tadi Intel vPro betul ya Pak ya? Yes, salah satunya adalah kita punya teknologi namanya Intel vPro tuh. Iya, mungkin buat sobat berkawan nih biar bisa tahu informasi terkait teknologi terbaru ini nih, mungkin dari tim Intel bisa diinformasikan. Pak Santo mau share something? Ya, mungkin slide ya. Ya bisa dikatakan Intel vPro ini salah satu platform yang kita tawarkan untuk devices yang menurut saya sangat diperlukan ya untuk kebutuhan saat ini, yaitu bekerja di mana saja. Ya, jadi untuk bagaimana sih fungsi-fungsi atau fitur yang ditawarkan oleh Intel vPro itu sendiri, kita menawarkan 4 pilar utama. Ya, pilar utama yang pertama adalah performance. Jadi dari segi performance kita tawarkan tentunya devices ini memang dibuat untuk kebutuhan bisnis, untuk kebutuhan mobility yang sangat istilahnya menawarkan fleksibilitas tinggi. Ya, artinya Anda bisa bekerja dimanapun dan terutama dari segi performance juga bisa diandalkan. Ya, Anda bisa gunakan untuk productivity yang tentunya seperti pekerjaan sehari-hari, ya. Dan yang paling utama adalah semua teknologi yang Intel buat, ya. Saya mungkin kasih contoh. Intel belakangan ini melakukan inovasi, ya, membenamkan kecerdasan buatan ke dalam laptop. Ya, mungkin salah satu contohnya adalah mengurangi noise, ya. Ketika Anda melakukan meeting, lalu noise itu bisa dibilang tidak terdengar sama sekali. Itu adalah salah satu inovasi Intel, ya, di mana Intel mencoba untuk membenamkan kecerdasan buatan itu ke dalam laptop dan mempelajari situasi daripada kondisi dari meeting misalnya, ya. Terus yang kedua mungkin teknologi barunya itu Wi-Fi 6E, ya, yang sudah di enhance. Artinya dia bisa jalan di frekuensi sendiri di 6 GHz. Itu semua teknologi baru Anda bisa dapatkan, ya, secara base requirement di Intel vPro platform ini. Itu dari segi performance. Artinya Anda akan dapatkan devices yang beda, ya, dengan apa yang Anda gunakan sehari-hari. Ya, itu uniknya. Dan yang kedua adalah security, ya. Intel tiap tahun menginvestasikan banyak sekali, ya, jutaan dolar untuk kebutuhan security ini, ya, di bagian research dan development-nya. Dan kita melihat karena serangannya malware, ransomware yang meningkat, ya. Juga mungkin belakangan serangan itu dalam bentuk orang di mana orang coba mining ya Bitcoin. Bitcoin kan
Anda ya belakangan memang agak turun ya, tetapi keinginan untuk melakukan mining tersebut masih ada ya. Tetapi ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa harus menginvestasikan ya. Contohnya kalau dalam kasus mining itu kan Anda perlu investasikan data center, Anda perlu bayar tagihan listrik ya. Ada orang-orang yang tidak mau melakukan itu, artinya akhirnya dia membuat crypto miner ya, ransomware, yang dimana ransomware ini menginfeksi devices-nya, lalu mengirimkan ya CPU resources dan GPU-nya ke mesin minernya, yang akhirnya ya tentunya dia bisa mendapatkan sumber daya itu tanpa perlu mengeluarkan ya, tanpa perlu menginvestasikan. Itu hal yang dari segi keuntungan buat dia, tetapi kerugian buat si usernya ya. Device gitu. Betul ya. Ketika di modal lah gampangnya, nggak pakai modal, lu nyolong koin gitu ya. Betul. Jadi devices ketika diinfeksi, Anda nggak ngapa-ngapain, CPU resource sama GPU-nya sudah tinggi sekali, ya 90% ke atas. Artinya nggak ada ruang lagi untuk Anda melakukan kerja di Excel, di Word, ataupun bikin presentasi dan lain sebagainya. Otomatis sistem itu akan ngadat dan akan bermasalah, ya. Terus Intel juga buat teknologi yang namanya CET, ya, Control Enforcement Technology, ya, itu sebenarnya kode kecerdasan buatan juga mempelajari jenis ransomware. Ya, ini bukan antivirus yang perlu diupdate terus ya, menerus, tetapi ini kode khusus untuk mempelajari ransomware dan mencegatnya ketika mungkin antivirus itu nggak bisa kelewatan. Jadi mungkin antivirusnya lupa update dat dan akhirnya tembus, tetapi Intel secara otomatis dia mendisable-nya. Ya, jadi itu salah satu fungsi yang canggih. Yang paling penting adalah ketika security tambahan ini dimiliki, itu tidak memberikan dampak penalti ke resources. Ya, kadang-kadang kalau kita tambahkan sesuatu ya dari segi software, itu akan mengurangi dari performance, betul. Performance dari CPU, performance dari GPU, dan saya rasa kelebihan utamanya karena ini dibenamkan dalam bentuk hardware. Ya. Otomatis itu akan sangat memberikan dampak value yang sangat tinggi untuk si usernya juga. Ada juga teknologi yang Intel buat ya, yang namanya TDT ya. Itu Threat Detection Technology. Jadi itu sebenarnya untuk membalance ya antara CPU resources dan GPU-nya. Selama ini kan yang banyak digunakan adalah CPU terus ya, GPU-nya nganggur kadang-kadang. Akhirnya Intel buat inovasi untuk membalance antara CPU dan GPU-nya. Ya, itu otomatis akan memberikan dampak dari segi performance juga. Ya, ketika mungkin proses scanning antivirus di belakang dan tidak mempengaruhi performance secara keseluruhan. Nah, itu dari segi security. Yang ketiga, manageability. Intel punya sesuatu ya, out of band management ya. Jadi ini fungsi remote sebenarnya untuk memanage devices di seluruh dunia, dan ini berbasis hardware. Ini bukan software. Artinya Anda bisa manage PC, laptop dalam keadaan mati, Anda bisa akses dari jauh, bisa hidupkan dari jauh, bisa masuk BIOS, atau mungkin si OS-nya itu korup ya, nggak bisa di-booting, Anda tetap bisa akses, bisa melakukan recovery dari jarak jauh, jadi tanpa perlu istilahnya dependensi dari OS itu sendiri. Ya. Mungkin yang selama ini banyak sobat berkawan tahu ya, bahwa kalau kita mau meremote device kan banyak sekali itu aplikasi dan software untuk meremote device di luaran ya. Cuman yang seperti Pak Santo bilang bahwa kita punya teknologi vPro ini itu based on hardware, bukan based on software. Artinya adalah begini, kalau kita bicara based on software, ketika jadi kendala itu adalah operating systemnya nih, korup dan lain-lain, ya kita nggak akan bisa running softwarenya karena operating systemnya yang problem gitu ya. Tapi kalau dengan teknologi vPro ini itu memungkinkan karena teknologinya di-embedded ke dalamnya hardware, sehingga even sampai di levelnya BIOS pun kita bisa kontrol. Nah, ya kan? Jadi artinya kalau udah bisa kontrol di levelnya BIOS, bahkan kita mau install operating system dari jarak manapun sangat dimungkinkan gitu. Jadi bukan main-main remote-nya ya, remote-nya yang hanya sekedar sometimes mungkin teman-teman IT-nya BRK, "Weh, gua ada problem nih," gitu ya. Pak CEO punya problem laptop gua nih, mungkin bisa datang bisa terbang, tapi cost waktu dan lain-lainnya. Betul, Pak. Nah, tapi dengan tim IT yang bisa berada dimanapun,
bahkan di belahan dunia manapun gitu ya, itu bisa melakukan remotely to device, nggak perlu dibawa ke service center yang takut problem. Kalau hardware problem kan tinggal beli dipasang doang kan ya. Iya betul. Nah tapi kan sistemnya itu sudah ada dikontrol oleh tim ekosistemnya kita gitu. Jadi kekhawatiran terhadap data itu hilang, kemudian itu akan dicuri dan lain-lain itu sangat minim sekali, terutama dengan teknologi ini. Makanya seperti Pak Santo bilang bahwa remotely-nya vPro itu bukan dari levelnya software. Ya. Artinya kalau operating system corrupt, problem, kita bisa reinstall operating system gitu ya. Bahkan kalau ada BIOS yang perlu kita setup, misalnya USB portnya perlu dimatikan, kita bisa lakukan hal itu dari jauh gitu. Jadi kita bisa remote tiba-tiba Mbak Molly laptopnya ya, wah Lagi error gitu. Molly ini lagi problem nih ya. Apakah USB-nya juga mungkin takut ada yang akses nyuri port data. USB-nya gitu ya. Betul. Matiin deh, karena Molly kan nggak perlu akses USB port misalnya. Nah, tim IT bisa matiin dari manapun, bahkan kita juga nggak tahu IT-nya juga siapa kan gitu. Itu bisa dilakukan sih. Jadi makanya remotely model yang vPro punya ini sangat luar biasa sih, karena itu based on hardware. Gitu. Silakan dari Saya rasa yang paling kerennya lagi ya, Intel udah mikirin semuanya secara ekosistem ya. Jadi kita bukan profit teknologinya dari segi hardware juga, Intel juga buat pelengkapan dari softwarenya. Ya, jadi memungkinkan Anda untuk memanage devices tersebut lewat cloud. Ya, jadi Intel buat pelengkapnya yang namanya Intel EMA, ya Endpoint Management Assistance. Jadi ini software sebenarnya sebagai added value juga buat customer, ya. Baik itu perusahaan kecil sampai perusahaan besar ataupun ke skala pemerintahan. Ya, jadi Anda bisa dapatkan secara full stack software mulai dari hardware ya sampai dengan sisi yang layer di atasnya, yaitu softwarenya. Itu biasanya pertanyaan lanjutannya tuh. Kalau mau meremote memang dari levelnya hardware itu bisa dilakukan, kemudian cara meremote-nya gimana kan gitu. Iya. Nah, jadi seperti Pak Santo bilang, kita punya teknologinya tuh, kita punya ekosistemnya udah jadi. Jadi ada aplikasi yang bisa diinstal di levelnya server ataupun IT yang akan manage hal itu. Kita bisa identify tuh PC laptop punya siapa aja yang dipasang ada di sana dan mana yang mau kita remote seperti apa itu bisa dimonitor semuanya. Jadi kayak ada adminnya gitu ya Pak mungkin ya. Yes. Oh gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman BRK kalau kesulitan sobat BRK Puan kesulitan ini, gimana ngeremote-nya kalau saya nggak punya IT? Apakah susah sekali untuk meremote hal itu? Sebenarnya sangat tidak susah gitu. Cuman kita perlu orang yang understand aja ekosistemnya seperti apa gitu ya. Tinggal main aja, tinggal klik and drop aja gitu. Apa yang mau dilakukan terhadap device yang ada di sana gitu. Jadi ada adminnya lah ya Pak untuk yang ngatur-ngatur untuk device-nya, mungkin mau dimatiin bagian mananya gitu ya Pak. Nah, mungkin yang keempat ya, stability. Ini hal yang kadang-kadang disepelekan oleh user ya. Tetapi merupakan poin yang sangat penting sekali untuk sekarang ini. Anda ingin bekerja di mana saja, tetapi Anda ingin mau dong devices yang bisa diandalkan, yang bandel ya, yang jarang sekali bermasalah. Mungkin blue screen lah, driver corrupt dan lain sebagainya. Intel vPro ada mekanisme di belakangnya yang memungkinkan devices-nya lebih stabil. Kenapa? Ya karena Intel sendiri kerjasama dengan berbagai vendor di dunia, ya, di mana di proses di belakang itu terjadi proses pengecekan ya dari segi driver, firmware, BIOS dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa sistem itu stabil sebelum akhirnya dia device ini layak untuk mendapatkan istilahnya stiker vPro platform. Jadi bukan sembarang stiker, memang stiker ini banyak sekali proses yang dilakukan di belakangnya untuk memastikan bahwa keempat pilar yang kita tawarkan ke user itu benar-benar bisa terdeliver dengan baik. Ya. Saya rasa mungkin produk yang kita punya, contohnya ya Intel NUC ini ya, kita juga dari Intel sendiri bikin ya beberapa devices yang mungkin bukan bentuknya itu yang Anda bisa gunakan sehari di samping laptop ataupun desktop ya. Kita juga punya yang seperti ini yang Anda bisa gunakan di luar ruangan ya, outdoor. Yang tentunya ini kan fanless ya. Jadi Anda bisa manfaatkan untuk mungkin buat di kios ya, mungkin perusahaan-perusahaan itu ada ATM yang perlu sistem yang lebih kuat, lebih reliable, istilahnya rugged ya.
Jadi mungkin dari segi pendinginnya juga agak kurang ya. Jadi Intel buat berbagai macam devices yang bisa Anda custom ya. Kalau portnya ini kan ada 5 HDMI. Anda mungkin mau port yang LAN-nya ada 2 untuk diagregat dan lain sebagainya, itu bisa dimungkinkan ya. Berarti mungkin custom gitu Pak untuk Betul. portnya ya. Betul, portnya bisa di custom. Sesuai kebutuhan aja berarti ya Pak. Ya. Mungkin teman-teman sobat berkawan berpikir kalau kita berbicara vPro itu device yang di manage itu hanya berbicara ngomongin laptop ataupun desktop ya, yang ada di kantor, di rumah, bahkan yang dibawa kemana-mana. Nah, Intel sebenarnya di luar beyond desktop, beyond pun laptop, bahwa kita punya banyak device yang mini PC seperti ini ya. Ini kan kita sebutnya mini PC nih atau Intel NUC tuh. Yang kita punya device itu sangat memungkinkan untuk juga bisa di remote dari manapun juga. Artinya gini, usage-nya nggak cuma untuk kita yang pakai sehari-hari, Molly. Jadi bahkan kalau perusahaan-perusahaan yang fokus di bidang advertising ya, mereka punya spot iklan. Kalau spot iklannya kalau dulu cuma pasif ya, karena billboard satu arah. Sekarang kan sudah kita punya Videotron dan lain kan sangat interaktif. Iya betul-betul. Pasti yang interaktif begitu pasti butuh device di belakangnya kan untuk meremote hal itu. Dan vPro itu juga bisa diimplementasikan untuk device-device yang seperti itu. Karena kalau di Videotron kan nggak mungkin taruh laptop di sana device-nya kan, Iya, gitu. betul. Nggak mungkin kita taruh desktop juga yang besar karena space juga terbatas. Nah, device yang seperti ini memungkinkan untuk dipasang di sana dan itu memang juga vPro ready. Artinya, ingat nggak dulu pernah kejadian di Jakarta yang ada salah satu billboard Videotron itu yang putar video yang tidak iya betul saya ingat itu. proper yang tidak layak untuk lihat gitu kan. Pertanyaannya, kalau kita begitu notice hal itu, IT kita, kalau device di sana itu pakainya vPro, dia bisa langsung matikan dari manapun. Jadi nggak perlu kirim orang IT ke sana baru matiin, itu kan taking time gitu dan udah berputar kelihatan sama siapa aja. Siapa aja gitu. Iya betul. Bahkan kita bisa detect gitu ya bahwa ternyata di sana problem tuh. Nah, kita langsung bisa remotely, kita bisa matikan, kita langsung bisa benerin. Nah, jadi device-device yang seperti ini bisa dipakai untuk yang usage seperti itu. Artinya vPro itu tidak hanya usage yang digunakan setiap hari untuk kita pakai gitu ya di laptopnya kita atau desktopnya kita, tapi untuk teman-teman yang punya bidang-bidang pekerjaan yang memang membutuhkan itu untuk di remote, mau Videotron yang gede ditaruh di outdoor, bahkan yang indoor pun juga Intel punya banyak sekali device macamnya. Nah, itu yang teman-teman bisa explore, nanti kontak sama teman-teman Berka tuh. Apa aja sih produk-produk yang bisa kita pakai tuh kan? Nah, Pak Khairul dan tim rasanya sangat mumpuni sekali untuk bisa advice hal itu sih, Sobat Berkawan. Oke. Mungkin kan tadi udah dapat informasi nih terkait Intel vPro ya dari Pak Tommy dan Pak Santo nih. Nah, mungkin Sobat Berkawan juga mau tahu nih, perusahaan-perusahaan apa aja sih Pak yang mungkin bisa menggunakan teknologi Intel vPro ini, dan juga mungkin kenapa sih mereka harus menggunakan teknologi ini? Mungkin kelebihan dari Intel vPro ini apa sih untuk mereka? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Tommy atau Pak Santo? Sepertinya Pak Santo sudah ini sih tadi banyak menjelaskan ya sebenarnya kalau pertanyaannya perusahaan-perusahaan apa yang cocok menggunakan teknologi ini, yang paling gampang adalah kalau semua Bapak Ibu sekarang Sobat Berkawan itu mengimplementasikan teknologi hybrid working, itu hal yang pasti dibutuhkan harusnya device-nya device vPro tuh. Kalau concern-nya adalah masalah efisiensi, kemudian masalah security, mau nggak mau teman-teman Sobat Berkawan harus pakai teknologinya vPro-nya tuh. Nah, mungkin pertanyaannya gini Mbak Molly. Orang bertanya-tanya, kalau saya udah punya device, mau pasang vPro gimana kan gitu? Oh iya betul-betul. Nah, ini yang harus diklarifikasi dulu nih. Mungkin Pak Khairul sama Pak Santo bisa jelaskan. Bahwa device yang bisa supporting vPro, ini kan nggak semua device, kita bisa bilang nggak semua device supporting vPro. Betul-betul. Karena seperti Pak Santo bilang, untuk bikin vPro itu ada ekosistemnya. Nah, mungkin Pak Santo bisa share tuh ekosistem dari vPro itu kenapa kok vPro itu bisa dipakai, harus seperti apa sih requirement-nya gitu, Pak? Iya. Kalau misalnya masalah bagaimana sih mengadopsi dari teknologi yang kita tawarkan ya, Intel menawarkan banyak sekali kemudahan. Ya, artinya kalau Anda ingin mengaktifasi sistem yang sudah vPro certified platform, Anda sebenarnya tidak perlu langsung untuk secara fisik ya ke device tersebut. Anda bisa manfaatkan berbagai macam teknologi, mungkin push scriptnya ya ke device tersebut secara otomatis. Ya, kalau secara teknikal, kalau saya bisa share, ini agak teknikal ya. Jadi kalau kadang-kadang teknologi Intel itu kan ada perbedaan dari segi prosesornya juga ya.
Intel juga buat yang namanya chipset ya, juga teknologi pendukung ya, mungkin Intel Ethernet, Wi-Fi dan lain sebagainya.